Halo semuanya, kembali lagi kita di podcast Ruang Bincang Kreatif. Saya Gina dan saya Nuke bersama Dekranasda Jawa Barat. Dan kita ditemani sama narasumber kita, yaitu ada Bun Niken. Selamat datang Bun Niken. Selamat datang Bun Niken. Di episode kali ini kami akan membahas tentang product fashion dengan teknik rintang. Apakah itu teknik rintang? Nah, kita akan bedah ya, akan bahas apa itu teknik rintang bersama pakarnya, owner dari Batik Puca. Ibu Niken. Ya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah. Oke, sekarang Ibu banyak kegiatan ya. Kegiatan di mana aja nih? Kegiatan hari-hari sih di sekolah tentunya, karena saya seorang guru di SMP Negeri 13 Cimahi. Ya. Terus selain itu kegiatan selain ngajar di sekolah apa lagi? Saya memberi workshop ya tentang workshop? Ya, tentang apa? Guta Tamarin ini, rintang dengan Guta Tamarin. Iya, kawan-kawan semua, kita ternyata ada yang namanya teknik batik yang beda dengan teknik batik biasanya ya. Biasanya kan pakai canting, kemudian dengan panas-panasan ya. Nah sekarang kita bakalan dikenalkan banyak tentang batik Puca yang beda dengan batik yang lainnya ya Bu ya. Terbuat dari apa lilinnya? Dari bubuk biji asam. Sekali lagi mungkin saya ingin meluruskan nih, kalau namanya batik biasanya kalau batik tuh menggunakan canting dan malam panas. Iya. Sementara ini kalau dibilang batik, ini bukan batik, tapi kita sama-sama kayak batik tradisional itu menggunakan canting dan malam panas gitu ya. Tekniknya rintang sama. Sedangkan kita menggunakan teknik rintang tapi mengganti malam panas itu dengan tepung biji asam, bubur tepung biji asam. Kita buat buburnya. Lalu alatnya cantingnya kita nggak pakai canting tapi kita pakai plastik segitiga kayak buat kue. Kayak bikin kue berarti ya. Sederhana banget ya. Ya, sederhana. Beda sama bikin batik kan yang kita tahu kan pakai canting terus agak ribet juga terus panas-panasan gitu ya. Kalau ini harus pakai api nggak? Tidak pakai api sama sekali. Nama tekniknya apa tuh? Tekniknya teknik rintang saja. Tapi kita menggunakan media bubuk biji asam, bubur tepung biji asam yang kita gunakan untuk pengganti sebenarnya malam panas ya pada teknik membatik. Tapi kalau saya bilang ini membatik, ini bukan, karena namanya membatik biasanya menggunakan canting dan itu ya. Malam panas. Iya, malam panasan. Ini sejak kapan nih Ibu tahu tentang teknik ini semua? Ini sebenarnya bermula dari kegiatan di dalam kelas ya. Kegiatan dalam kelas ketika kita akan mengajarkan suatu berkarya kriya tekstil, kita mencari sesuatu yang saya pernah mengajarkan membatik. Ternyata resikonya untuk di sekolah tuh cukup tinggi, agak ribet ya, agak ribet juga dan capek banget. Iya, soalnya aku juga pernah gitu di sekolah kayak gitu. Sehingga saya mencari teknik yang mungkin hampir sama, tapi lebih mudah. Nah itu dengan berjalannya waktu, saya kenal beberapa teman, lalu akhirnya saya justru diperkenalkannya oleh tempat di mana saya beli alat batik sebenarnya. Ketika saya bilang saya membutuhkan ada sebenarnya satu jenis pengental warna yang biasa dulu saya pakai, bisa menyebutkan namanya boleh nggak? Boleh. Gitu. Ini namanya Manotek gitu ya. Namanya Manotek. Itu pengental warna pada biasa digunakan di garment. Tapi ketika saya mau beli Manotek, mereka bilang, kok Manotek nggak pakai tamarin Bu, lebih aman katanya gitu. Jadi dari situ sampai sekarang pun ketika saya membeli tamarin ini, tepung biji asam ini ke pedagangnya, dia nggak tahu kalau saya gunakan untuk perintang. Yang dia tahu saya gunakan untuk pengental warna, karena ini memang biasa digunakan di pabrik sebagai pengental warna. Gitu. Itu tahun berapa tuh tahunnya? 2011 dan jadi kemudian 12 tahun. Udah 12 tahun. Wow. Lumayan. Luar biasa. Ternyata perjalanan panjang ya Bu, mengenalkan, aku baru tahu hari ini nih.
Iya. Ternyata ada teknik semudah ini gitu ya. Nah, pengen tahu nih Bu, apa sih keunikan dari teknik rintang itu? Teknik rintang dengan tepung biji asam ini atau bubur biji asam ya. Itu keunikannya dia mudah dibuatnya. Pertama mudah dibuatnya, ramah lingkungan karena kita dari bahan alam ya. Jadi ketika pelorotan menghilangkan ini cukup di air mengalir aja dicuci bersih gitu. Nggak usah pakai air panas. Nggak usah pakai air panas sama sekali. Jadi air mengalir saja. Mudah pengolahannya. Pengolahannya bisa dibuat di berbagai jenis kain. Jadi gini, kalau batik hanya bisa di kain katun, sutra. Sementara kalau menggunakan bubur biji asam ini bisa digunakan di berbagai jenis kain. Oh, di berbagai jenis kain bisa digunakan. Jadi dari kain polyester, kain katun itu bisa. Gitu. Nah, Ibu selama mengerjakan teknik ini, gimana sih peluang bisnisnya yang Ibu udah jalanin gitu di awal? Ya. Sebenarnya awalnya ketika saya ini saya justru awalnya tuh berjualan kain panjang. Jualan kain seperti ini Bu. Jadi 2 meteran. Ya. Tapi kan kalau sutra tuh memang susah pembelinya ya. Iya. Udah susah. Karena harganya mahal juga. Harganya mahal juga ketika sutra itu. Lalu juga kadang-kadang ketika saya membuat kain 2 meter, 3 meter gitu. Ya. Dijahitin nih sama temen, dia beli ke saya dijahit, ternyata gagal jahitannya tuh. Kalau sutra kan memang harus penjahit khusus ya. Iya betul. Saya yang sakit hati. Udah sayang ya Bu, udah ngerjakannya agak susah. Memang uniknya juga kalau kita buat, karena saya cenderung kalau saya katakan ini seperti lukis kain, kita nggak pernah buat produk yang sama gitu jadi kalau kita membuat satu helai kain, besok ada yang pesen dengan gambar yang sama biasanya, karena itu kita masih ideal sih awalnya gitu ya. Iya. Idealis, jadi selalu berbeda. Berikutnya beda. Karena handmade juga ya. Handmade juga, jadi nggak pernah sama. Sebenarnya itu, tapi kesininya saya terkendala dengan nggak ada yang mengerjakan karena saya sibuk di sekolah. Sehingga akhirnya saya memutuskan untuk saat ini, karena juga banyak yang belum mengenal, jadi saya lebih ke workshop edukasi aja. Lalu untuk yang pesanan saya terima hanya by order. By order saja seperti itu. Nah, Ibu pengen tahu nih, kebetulan di belakang ada contoh produk Ibu ya. Boleh nanti saya liatin. Bagus-bagus nih produknya nih. Ini sebenarnya ada produk yang kecil-kecil, itu produk ini siswa. Ini siswa yang mengerjakan kayak ini. Ini siswa kelas 7 loh. Ini kelas 7? Kelas 7 yang mengerjakan. Sudah bisa bikin ini. Ya. Coba dijembrengin. Ini mereka mengerjakan pada ukuran 50 kali 50 pada kain satin polyester. Iya. Lalu saya tempelkan pada baju untuk bantal kursi. Itu ya. Oh, ini bantal kursi. Iya, bantal kursi. Ya. Kira-kira keren banget dong. Ini bantal kursi. Nggak kelihatan itu yang bikinnya masih kelas 7 ya. Kelas 7 ini. Bu, ini buat belajar ini apa harus punya keahlian tertentu atau gimana, Bu? Sebenarnya ketekunan. Ketekunan lebih tepatnya. Lebih tekun, soalnya ya mungkin sama dengan menggambar kerajinan lainnya ya. Kita butuh tekun untuk bisa sampai bisa ahli. Tapi memang kalau prosesnya lebih mudah. Kalau kita bandingkan dengan batik tradisional, untuk belajar membatik canting tuh mungkin 1-2 tahun. Kalau ini perlu sebulan. Oh iya. Sebulan. Ya, sebulan itu pun saya melatih sebulan tuh di untuk RW saya, di lingkungan ibu-ibu saya, gitu. Ibu-ibu yang sudah umur 50 ke atas. Perlu sebulan untuk akhirnya dia bisa memproduksi dan bisa menjualnya. Wow. Jadi di RW kebetulan saya tinggal di Cimahi, di Puri Cipageran, RW 23 di sana. Nah itu mereka mulai menjualnya dan alhamdulillah sudah mulai memproduksi. Wow. Mereka yang buat sendiri. Jadi berdampak ya. Jadi bukan saya yang buat. Kemarin ada pesanan dari luar, justru yang pesan teman dari luar untuk dibawa keluar, dan mereka
semuanya produk dari ibu-ibu DRW 23 gitu. Nah, Ibu pengen tahu nih ciri khas dari gambar-gambar Ibu itu apa sih? Atau ada ciri khasnya nggak? Atau random aja gambar? Sebenarnya kalau biasanya kan saya bilang saya berdasarkan pesanan ya. Pesanan. Tapi juga kalau ngajar ke anak ya berdasarkan tema. Yeah. Kalau saya biasanya sebenarnya aslinya untuk sekarang saya lebih ke lukis kain. Lukis kain. Ya, lukisan jadi dalam bentuk lukisan. Oh, jadi temanya itu inspirasinya dari mana? Saya bilang saya sangat cukup sibuk di sekolah dengan beberapa tempat juga edukasi batik Tamarin ini, sehingga sebenarnya saya lebih ke untuk saat ini saya yang seringnya menjual lukisan bubur biji asam ini gitu. Nah, Teh Gina, kayaknya kita penasaran sih bubur biji asam itu kayak gimana sih? Karena dari tadi bubur biji asam gitu apa gitu. Oke, kita lihat ya. Ini udah ada namanya soalnya, coba Ibu. Ini bubuk. Oh, dari ini bubuk ya. Tepung, jadi sudah berupa tepung yang di plastik deh Mbak. Coba. Ya, yang di plastik. Ini? Ya. Ini tepung biji asam. Jadi biji asam yang sudah dibuat tepungnya. Yeah. Nah, saya bilang ini karena memang sangat mudah untuk membuat guta. Ini saya bilang ini bubur yang sudah jadi buburnya. Berarti untuk tinggal buat gini tuh, ini kayak kalau lihat fisiknya kayak lem kayu ya. Seperti lem kayu, tapi ini lebih kental jadi seperti gel. Itu ini untuk membuat seperti ini yang nanti digunakan sebagai media pada teknik rintang ini. Ini hanya memerlukan air saja. Oh, jadi hanya bubuk biji asam tadi dicampur dengan air. Cukup itu. Kita praktekkan ya. Iya. Kalau bubuk biji asam itu mahal nggak sih, Bu? Enggak juga. Jadi kalau bubuk biji asam sebenarnya nggak mahal, hanya mungkin nggak banyak yang menjualnya. Ini kalau kita buat untuk 1 kilo aja, 1 kilo bubuk tepung biji asam ini bisa menjadi 12 kilo kalau sudah menjadi dalam bentuk gel. Jadi banyak. Kebayangnya sih keren. Kita buat bubur apa ya, bubur nasi. Bubur sumsum. Oh iya. Nah itu dengan akhirnya jadi panci yang sangat besar untuk satu kilo. Kita praktekkan buat ini dulu ya. Ya, silakan Bu. Gak sabar nih. Aduh jadi batuk. Oke. Ini ada medianya yang bakalan kita gunakan ya. Sini nanti Ibu bakal ngasih contohnya. Gimana? Ya. Tepung biasa, tidak dikasih apa-apa. Tapi biasanya saya kasih mentega sih. Kasih mentega? Karena gini, awalnya berpikirnya begini. Catnya berlatar belakang air. Jadi perintangnya harus ada unsur minyak. Karena air minyak tuh nggak bersatu gitu. Awalnya seperti itu. Jadi dikasih minyak, kasih mentega gitu. Tapi ternyata kesini tanpa minyak dan mentega pun jadi gitu. Jadi ini hanya cukup dikasih air putih saja. Ada takarannya? Ada takarannya. Jadi ini ternyata bocor Mas. Ini hanya diaduk aja begini. Cukup diaduk aja begini. Sebentar. Ini ternyata bocor plastiknya. Nah, diaduk sampai jadi yang itu ya. Ini yang sudah jadi ya. Coba diperlihatkan. Ya. Sampai jadi gini aja. Didiamkan aja selama beberapa jam, maka dia akan kayak bubur aja, halus, tidak menggumpal lagi. Nah seperti itu. Nah ini nanti dimasukkan plastik segitiga. Masukkan kayak mau bikin adonan ya, kayak mau bikin jadi adonan kita kue. masukkan ke plastik segitiga, lalu kita ikat. Biasa kita pakai corong. Ini corong kita yang kita buat dari plastik mika.
dibuat corong kecil, kasih isolasi, masukkan persis kalau kita buat kue. Iya. Ini kalau kita cobanya boleh di tangan. Nggak akan apa-apa itu kena tangan. Nggak akan apa-apa karena kalau kita googling di Google tuh bahwa bubuk biji asam ini mempunyai manfaat, salah satunya obat diare. Oh. Pada tahun 2011 ketika saya coba, dia hanya ada di Google tuh hanya sebagai obat diare. Kesini-sini ternyata obat luka bakar, obat kulit. Jadi skincare dong kalau obat kulit. Sekarang lagi dikembangkan, mungkin ada beberapa kampus mulai. Lalu pupuk tanaman, malah ada yang membuat cake bubur tepung biji asam. Nah seperti itu. Jadi udah banyak sekali. Terima kasih ya. Nah, dan ini saya juga sebenarnya berterima kasih kepada ini sebenarnya teman-teman dosen yang sebenarnya mereka giat untuk memperkenalkan. Jadi nggak hanya saya secara dari kalau saya guru dari MGMP atau dari mana. Kalau para dosen ternyata juga ada beberapa kampus yang sudah jadi mata kuliah misalnya gitu. Pada hari ini di Yunani ada beberapa dosen dengan berpameran, beberapa teman dari komunitas dua-dua ibu berpameran dengan menghasilkan karyanya semua karya musik. Ya. Hari ini banget. Hari ini dari kemarin keren. tanggal 2. Wah. Awalnya saya pernah diundang ke India sama beberapa bulan yang lalu ke Manila untuk memperkenalkan ini. Juga kadang-kadang kita berpameran di Cina, di Jepang. Wow. Dan kalau pameran mereka selalu workshop di sana. Wow, keren banget. Indonesia itu kaya sama budaya ya Bu ya. Tapi harus dipatenin gak sih teknik ini Bu? Harusnya ya. Harusnya diambil tetangga sebelah. Ya. Seharusnya seperti itu. Tapi untuk saat ini biasanya kita hanya mematenkan karyanya. Iya. Karena cukup mahal ternyata mematenkan bubuk biji asamnya sih, ide bubuk biji asamnya sih. Seperti itu. Oke, kita udah gak sabar Bu, pengen tahu nih gimana caranya. Ini yang tadi. Biasanya kan panas-panasan, ini enggak. Ini awalnya kita buat dulu dia desainnya. Iya. Seperti ini. Ini ya. Oh, dan ini memang butuh papan, alat bentang. Ya, membentangkan kain itu ya. Ini juga bukan tanpa kendala. Teknik ini tuh kendalanya susah kering. Karena ini berbasis air dan itu kendalanya susah kering. Bisa dijemur, nggak masalah, jemur panas juga nggak masalah, nggak ada matahari, kita biasanya pakai hair dryer. Seperti itu. Aman. Setelah dibentang gini, lalu kita buat garis-garisnya, ini muncul di atas. Lalu mulai kita buat ininya aja sesuai dengan gambar tadi ya. Wah. Ya. Saya lupa nggak bawa kacamata nih. Jadi menjiplak gambar yang belakang ya. Gitu aja, mengikuti garis. Wah keren. Cara makannya atau apa? Sebenarnya kalau dilihat gini dia agak diangkat sedikit. Nah, ketika mau nyampe ke titik yang satu baru diturunkan lagi. Ya. Oh, biar nggak putus ya. Tapi ada juga yang susah Ibu, jadi ikutin garis aja begitu, gak apa-apa. Tapi biasanya mereka malah akan tersendat karena getaran kena kain ya. Iya. Lebih halus kalau agak diangkat dikit aja gitu. Coba gitu. Boleh demo gimana sih cara? Biar kelihatan nih. Teh Gina mau coba? Mau banget. Ada kah? Kita cobain ya. Jangan putus ya Bu. Nggak boleh sama dengan ngebatik, nggak boleh ada yang bocor, nggak boleh ada yang putus. Nanti harus pewarnaan gitu. Ya, kalau bocor atau putus ketika diwarnain dia masuk ke bocor lah gitu. Kita coba guys. Jadi nih, jadi teknik ini betul-betul ya. Udah ada, udah bolong kan? Ya sudah ini. Nah, ini nggak pakai plastik segitiga, nggak pakai plastik birunya.
Nah gitu aja. Gunanya plastik biru itu? Kayak kita buat kue untuk konstan keluar besarnya, keluar garis itu juga lebih nyaman sih karena ujungnya kaku. Tremor. Agak Iya, dinaikin sedikit tangannya. Oh, dinaikin. Coba dinaikin dikit. Nah, agak naik, agak tinggi. Bukan tangannya tapi itunya. Nah, itunya. Oh, gitu. Ya, gitu. Yay. Ya. Oh, jadi emang harus nempel dulu ya kitanya. Ya, harus nempel untuk nggak usah di ini. Ya, biar saja. Biarkan saja. Biasanya yang tahu salah hanya kita, orang yang kan gitu kalau seni. Iya bener. Nanti kita akalin gitu. Ya, seperti itu. Kita coba. Jadi kalau udah ini biasanya kan udah kering di kain apapun, kain katun ataupun kain polyester, tunggu kering lalu diwarnain. Untuk pewarnanya tuh gimana jenis kainnya? Biasanya kalau kita pakai katun, pewarnanya jenis reaktif. Jadi kalau ini polyester, pewarnanya pakai disperse gitu. Jadi itu ada ilmunya juga ya, nggak sembarang pakai cat ya Bu ya? Kalau kita pakai pewarna ini polyester, kita pakai pewarna reaktif, ya nggak nempel warnanya. Jadi karena proses akhirnya berbeda, finishingnya. Tapi juga saya meracik sendiri pewarna yang bisa dipakai untuk dua jenis kain ini. Nah seperti ini yang digunakan pigmen sebenarnya. Itu Pigmen ya, pigmen untuk mewarnainya. Ini biasanya kalau adanya di toko sablon deh. Adanya di toko ibu. Toko sablon karena saya belinya juga di toko sablon seperti ini. Ini udah ini Bu dijemur dulu berapa lama? sampai kering. Sampai kering. Ini udah kering ya? Ini udah kering, sebagian udah kering. Jadi kelihatan kalau kering dia tidak mengkilat lagi nih, masih basah mengkilat ya. Kalau kering dia udah nggak mengkilat lagi. Bisa proses pewarnaan. Ya. Bisa nyobain warna juga. Boleh. Ini ciri khas dari Ibu itu warnanya ada gradasi-gradasi gitu ya Bu? Nah karena kita tekniknya colet semua. Colet? Kalau ya ini kan pakai colet tuh kita pakai kuas. Oh pakai kuas. Ya. Jadi karena kita pakai kuas semua, jadi kita kalau pakai kuas kita bisa gradasi. Uniknya lagi dia bisa ditambah, hanya kita tambah air untuk warna yang lebih mudah. Oh iya. Jadi untuk warna yang mudah ya tambah air yang banyak. Oh gitu. Jadi yang bunga ujung itu padahal cuma satu warna ya Bu, cuma ditambah air jadi gradasi ke pink-pink gitu. Tambah air aja. Lucu. Terus ya Terusin. jadi hanya tambah air, nggak tambah apa-apa lagi. Gitu. Teh Gina mau coba? Mau lagi dong. Boleh nanti aku racik dulu. Tapi gak bisa ngeraciknya nih. Mau warna apa? Warna, karena aku suka warna pink, maka boleh dong warna pink. Sebenarnya ini saya nggak warna pink, ini yang saya bawa ini warna merah. Ya udah nggak apa-apa deh, warna merah aja. Warna merah. Air putih. Pakai air. Ya kayaknya harus gini nih biar enak warnanya. Nah, aduh, jadi seniman sehari. Boleh sambil ngajarin Bu, gimana sih mau mulai proses ngewarnanya dari sebelah mana? Sebenarnya Perlu kalau dibasahin. Ya, untuk cuci. Ini juga cukup ujungnya, ya. Ini nih kayak begini. Sebenarnya warna ini akan jalan sendiri, ya. Tengahnya begini, lalu kasih air aja. Oh gitu. Untuk gradasi. Kayak kasih air dulu yang ini. Ini karena kelopak kita kasih air dulu, kelopak yang membalik. Gitu aja, dah. Ih keren. Wah keren Bu. Dah.
Udah gitu aja. Dan setipis ini jadinya tetap. Enggak ini ya, tidak banyak mengeluarkan warna. Ya, gitu aja. Ini pembatas ini jadi pembatasnya biar Iya. Dia akan berhenti di situ. Jadi nama rintang itu jadi merintangkan Merintang warna. Merintangi warna keluar dari batasnya ini. Kan kayak gini aja dah. Dah, air aja terus. Ayo Teh Gina. Karena dia Sanda terlalu gelap, ya. saya gelapin juga di sini. Oh gitu. Supaya imbang. Dan jangan lupa bawa tisu. Tisu ini fungsinya kalau kelebihan air, kadang-kadang nih saya pakai gini. Beber ya. Ya, ini kelebihan di sini untuk nariknya. Pakai. Kasih. Seru banget ya Bu ya. Seru banget. Nah gimana Jadi Bu anteng. kalau nanti bikin workshop nih di Dekranasda Jabar Bu? Oke, boleh aja. Nih. Buat teman-teman yang pengen belajar gimana sih caranya bikin teknik rintang ini, insya Allah bakal ada kegiatannya di Dekranasda Jabar di acara Kamis Gelis bersama Ibu Niken. Ibu Niken. Ini Udah jadi kan? bikin anteng. Bu, ini udah proses ini dijemur lagi atau gimana Bu? Dijemur, habis kering atau nggak usah dijemur, diangin-anginkan sebentar, ini sebentar kering. Lalu dicuci, selesai. Nah sekarang itu lagi fokus sama sustain ini Bu apa namanya pembuangannya Bu, biasanya kan kalau membatik itu pembuangannya limbah ya, kalau ini gimana? 0% nggak akan membuang limbah kecuali limbah itu limbah warna enggak, tapi limbahnya limbah dari bubuk biji asam, tapi kan itu udah go green. Oh itu go green, jadi Iya, bener-bener nggak ada jadi limbah nggak dong ada yang limbah. dihasilkan. Wah keren banget sih. Ini selain mudah juga ini nol limbah, keren banget, keren. Itu yang dijualnya. Kena ya. Saking semangatnya nih Teh Gina, saking semangatnya. Seru banget. Berarti harus dikeringin dulu. Kalau aku kan nggak bisa gambar ya Bu, ini gimana nih biar bisa dapat gambar bagus gini? Sebenarnya kita bisa kan sekarang di internet banyak ya. Internet banyak desain-desain, hanya kita modifikasi. Ya kita hanya modifikasi sendiri kita aja, bisa disederhanakan atau ditambah-tambah, itu saja. Jadi akan berbeda. Itu diciplak ke kain buat ini. Jadi tidak harus yang bisa gambar. Ya. Nah, jadi buat teman-teman rekan wargi Jawa Barat jangan banyak alasan ya, karena banyak cara untuk menuju Roma gitu. Nggak bisa gambar, tenang aja, di internet banyak gambar-gambar yang bagus-bagus dan kita bisa ATM, amati, tiru dan modifikasi guys. Oke Bu? Iya. Oke. Wow, lanjut. Sebentar. Aduh, ini anteng banget sih. Anteng. Nah Bu, udah ini rencananya mau dibikin apa Bu? Ini sebenarnya shawl pasmina gitu lah. Oh, Gitu. pasmina. Iya. Wow, keren. Itu nantinya bakalan luntur nggak tuh? Enggak akan luntur. Nggak akan luntur. Nggak percaya. Nggak percaya. Tapi pasti Kita sih tunggu soalnya. di workshop. Workshop Kamis Gelis Kamis bersama Gelis. Dekranasda Jabar. Keren. Oke. Nah, oke Teh Gina lanjut. Apalagi sekarang? Nah. Ini udah beres demonya? Udah sebenarnya. Udah. Ada gambaran. Ada gambaran. Terima kasih ya Ibu. Ini seneng banget. Mudah banget. Nah, Ternyata mudah banget. Kalau misalkan dulu aku waktu SMA kan bikin tuh pakai canting, terus panas-panasan gitu, jadi kayak agak ribet, belum lagi dicelup-celupin lagi dengan air panas kan ya. Ini nggak ada, jadi nggak ada proses panas sehingga ini anak SD pun bisa. Wah. Dan aman. aman. Nah, respon anak-anak sekolahan ketika Ibu ngajarin ini gimana sih reaksi mereka Bu? Awalnya ya itu, mereka kalau bilang kita ngomongnya membatik ya. Mereka kalau ngomong batik udah ngomong nggak bisa ngegambar gitu. Sama saya nggak bisa ngegambar. Sama bisa kayak aku nggak? pertanyaan tadi. Gitu kan. Tapi ternyata ketika mereka sudah, Ibu ternyata semudah ini gitu. Jadi mereka banyak tertarik. Gitu. Nah, Ini kan luar biasa ya. bisa jadi sesuatu hal yang mesti dibanggakan dari Indonesia gitu ya. Nah,
pengen tahu dong Bu, kita kan pasti punya sosial media karena sekarang kan orang-orang scroll TikTok, Instagram gitu ya. Boleh dong spill biar teman-teman UMKM nanti bisa lihat bagaimana sebenarnya Instagramnya. Di YouTube juga banyak. Di YouTube banyak. Di YouTube banyak juga, tapi yang mengeluarkan komunitas 22 Ibu. Ya, 22 komunitas Ibu. 22 Ibu. 22 Komunitas Ibu. ini komunitas pendidik perempuan seni rupa. Wow. Jadi hampir semua, jadi 90% lah. Ya. Ini para pendidik. Dari guru PAUD, guru SMP, SMA, dan para dosen. Dosen juga udah mungkin ada lebih dari 15-20 perguruan tinggi. Wah. ITB, Maranatha, Trisakti, Paramadina, bergabung di komunitas ini. Itu beda-beda Bu konten-kontennya? Beda-beda, tapi gini, awalnya tuh kita ketika pameran keluar tuh dengan bawa ciri khas kita masing-masing. Jadi ada yang grafis, ada yang matung gitu. Ternyata kalau pameran di satu tempat dengan harus kirim barang itu cukup mahal. Jadi akhirnya mereka belajar semua membatik. Kepaksa awalnya. Akhirnya iya. Tapi akhirnya mereka enjoy di situ. Sehingga di berbagai pameran sekarang mereka keluar, mereka bawa brand ini. Wow. Jadi brand ini. Sampai ada selain saya dibantu oleh teman-teman di dosen nih di komunitas 22 Ibu yang ada yang sudah jadi mata kuliah atau ketika mereka pengabdian masyarakat hampir di mana ya, di Papua mereka bawa ini. Karena mudah mungkin ya Bu ya. Karena mudah dan itu. bahan-bahannya mudah didapatkan juga ya. Ya, karena mudahnya itu. Jadi kalau di YouTube-nya 22 Ibu, komunitas 22 Ibu. Kalau di Instagram? Di Instagram saya Niken Apriani. Niken Apriani. Kalau Instagram produknya? Di situ ada. Oh, di situ aja. Niken Apriani itu ada karya-karya lukis saya. Oke. Kalau di Facebook juga Niken Apriani. Niken Apriani, Masya Allah. Ini namanya batik puca teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang pengen ngebatik dengan cara yang simpel, cobain deh caranya pakai guta tamarin. Gitu. Nah, sekarang Bu harapannya apa sih dengan teknik ini? Harapannya untuk para UKM, para pelajar gitu. Harapan Ibu apa? Sebenarnya kalau para UKM beberapa kota ya sudah saya jadi UKM tuh di kota mana? Purwakarta saya sudah melatih. Wow, Purwakarta. Purwakarta justru duluan mereka UMKM Purwakarta. Lalu dosen-dosen tuh mereka di Jogja juga melatih. Saya juga melatih ketika destinasi wisata baru Likupang, Labuan Bajo. Saya diundang oleh Dekranas Pusat justru oleh Dekranas Pusat untuk ngasih pelatihan di teknik ini juga Bu? Teknik ini juga. Wow. Jadi di Likupang, Labuan Bajo, Borobudur ketika itu. Itu juga sama. Jadi harapan saya mudah-mudahan banyak orang bisa memanfaatkan ya teknik ini untuk ya lebih meningkatkan kreativitas. Lalu juga meningkatkan secara finansial mereka gitu kan, karena saya nggak nutup ini, silahkan saja gitu, nggak harus saya dengan ini produk saya harus saya yang ini enggak juga yang enggak juga, silahkan. Saya yakin di luar sana mungkin banyak teman-teman yang lebih dari ini ya. Amin. Yang sudah melakukan ini, mungkin malah sudah menjual dengan ya, karena sekarang nih banyak teman-teman yang pesan ke saya Tamarin untuk mereka juga memberikan workshop di daerah masing-masing. Akhirnya jadi ilmu yang bermanfaat ya Bu, menyebar kemana-mana ya. Seperti itu, maunya seperti itu. Untuk saya karena saya sekarang masih jadi pegawai negeri gitu ya, masih ada keterbatasan waktu. Dan itu ternyata melatih siswa juga ada beberapa yang akhirnya jadi rekan, yang dulu siswa sekarang jadi rekan. Yang di Puca itu siswa saya,
dia yang buat Instagram. Dan itu juga rekan saya, kalau workshop kadang-kadang saya butuh tenaga, saya undang dia. Mantap sekali. Alhamdulillah ya kita kedatangan ibu yang luar biasa. Iya, udah mah bisa ngasih manfaat, ngasih edukasi. Kita jadi tahu lagi nih kayak gini. Keren banget. Makasih Ibu ya. Paling enggak kalau kita mau buat sendiri bekas kayak gini, ada kerudung yang udah nggak kita pakai, bisa dicobain ya. Dicobain terus jadi sesuatu yang berbeda dari yang bener banget. Gitu. Keren. Coba untuk diri sendiri lah sebelum kita cobain dulu. Sebelum kita jual. Siap coba di rumah nih aku nanti. Oke. Ya. Itu aja mungkin ya. Oke, baik. Makasih banyak Ibu. Sama-sama. Sudah mau berbagi inspirasi di ruang bincang kreatif. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa ketemu lagi di lain waktu. Oke. Dan thank you buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat teman-teman UMKM dari Jawa Barat khususnya dan umuman untuk semuanya. Dan sampai di sini saja untuk episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Coming soon dan tonton terus, siap? Baik, terima kasih, sekian dari kami. Saya Gina. Saya Nuke. Terima kasih, bye. Salam kreatif. Kreatif.